Teman pemilih, menjadi sejarah dalam kepemilian di Indonesia bahwa penyelenggaraan kepemiluan dilaksanakan di tahun yang sama. Dengan berbagai macam hiruk-pikuknya, dari berbagai rangkaian tahapan itu, KPU dapat melaksanakan tahapan dari awal hingga akhir dengan lancar, aman, dan tidak ada aral yang melintang. Jika ada kendala, menjadi hal yang lumrah, namun demikian penyelenggaraan berkomitmen untuk menyelenggarakan kepemiluan dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Wahyu Budi Utomo, anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Sosdikbud, Parmas, dan SDM. Dalam podcast dengan tajuk Ngobrolin Demokrasi, kali ini kita akan membincangkan gambaran pilkada hingga pada puncaknya dari awal sampai akhir. Apakah nanti terdapat sengketa, terutama di aras lokal Kota Salatiga. Nah, sudah hadir bersama saya, Bapak Nur Wahid Effendi, anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi, Pak Wahyu. Oke, bagaimana kabarnya, Pak Fendi? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Wahyu. Oke. Sehat. Pak Fendi, sebelum kita ngobrol panjang lebar dari awal sampai akhir, Pak Fendi bisa menyapa dulu ke teman pemilih. Oke. Selamat pagi, teman pemilih di seantero dunia maya. Dunia, dan dunia. Terima kasih, Pak Fendi. Kita ke pertanyaan yang pertama. Kita mau tanya-tanya. Menurut Pak Fendi, gambaran pilkada serentak kemarin yang sudah kita lalui, yang sudah dilalui oleh KPU, itu menurut Pak Fendi seperti apa gambaran pilkada kemarin? Ya, untuk gambaran pilkada kemarin di 2024, untuk di Kota Salatiga sendiri cukup baik, lancar, aman dan terkendali. Dalam artian, setiap ada permasalahan sekecil apapun bisa kita tangani, kita sikapi, kemudian kondisi Kota Salatiga pun tidak seriuh dengan kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang lainnya. Begitu, Pak Wahyu. Aman gitu ya. Oke. Yang berarti timbang tidak ada hal-hal yang paling tidak bisa menghalangi pelaksanaan pilkada, itu nggak ada ya, Pak? Nggak ada, lancar gitu. ya. Pak Fendi, ini terkait dengan kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Fendi, tentang pengawasan. Nah, ini supaya nanti teman-teman pemilih ini juga tahu bahwa pengawasan internal kelembagaan sesuai dengan divisi yang diampu oleh Pak Fendi itu seperti apa? Monggo. Ya. Untuk kerja divisi hukum dan pengawasan, terutama yang disampaikan Pak Wahyu pengawasan, kami selalu melaksanakan laporan setiap bulan melalui SPIP dan memastikan kerja kelembagaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku kerjasama dengan Sekretaris KPU Kota Salatiga. Jadi ada kemarin yang bilang pengawasannya itu kok seperti Bawaslu. Bukan, karena pengawasan kami itu adalah pengawasan internal kelembagaan. Jadi rumah tangganya KPU itu yang kita awasi, sudah sesuai dengan aturan nggak jalannya, sudah sesuai dengan SOP-nya nggak. Kalau sudah sesuai ya bagus. Untuk saat ini untuk kelembagaan KPU Kota Salatiga sudah cukup bagus, adanya sinergi antara bagian, kemudian dari sekretaris sampai ke staf bawahnya sudah ada koordinasi yang cukup baik untuk melaksanakan tugas sehari-harinya. Artinya semua sudah sesuai dengan SOP sudah. Gitu, Pak. Oke, Pak Fendi, kita bicara tentang tahapan kemarin. Nah, meskipun ini mumpung teman pemilih divisi hukum ini kan seperti tadi ya, SOP harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Nah, Pak Fendi, dalam pelaksanaan pilkada kemarin kan ada sosialisasi produk hukum, taruhlah begitu misalnya, terkait dengan contoh misalkan tentang lembaga pemantau pemilu. Ini kan
mungkin ini baru ada di Kota Salatiga, baru pertama gitu ya. Kemudian mungkin Pak Fendi bisa sampaikan kira-kira dari produk hukum tentang lembaga pemilu itu poinnya apa? Kalau sejarahnya kemarin, kenapa divisi hukum menganggap sosialisasi lembaga pemantau itu penting? Kita bicara sejarah dulu Pak Wahyu. Karena untuk menjaga demokrasi, terutama di hal kepemiluan, lembaga pemantau itu sangat dibutuhkan untuk menjadi partner kita dalam hal pengawasan, ikut partisipasi dalam tahapan-tahapan kita. Dan makanya dari itu di divisi hukum menganggap itu penting dan perlu kita sosialisasikan kembali agar masyarakat tahu, oh ini loh lembaga pemantau. Dan di dalam sosialisasi itu kita sampaikan sesuai dengan PKPU bahwasanya lembaga pemantau seperti apa sih yang boleh. Kemudian syarat-syarat mendaftar lembaga pemantaunya, wewenang lembaga pemantau itu seperti apa. Jadi kita sosialisasikan di situ agar organisasi masyarakat ataupun masyarakat menjadi tahu bahkan minat. Hasilnya berpartisipasi gitu ya. Hasilnya Salatiga alhamdulillah pertama kali kita ada lembaga pemantau kemarin, yaitu lembaganya PDB, Perisai Demokrasi Bangsa. Itu pengalaman kita yang sangat menarik dengan adanya PDB itu. Itu Pak Wahyu. Ya, ini semakin kaya instrumen-instrumen yang berpartisipasi dalam pilkada. Jadi nggak hanya KPU, Bawaslu, gitu tapi ada elemen masyarakat lain yang ikut berpartisipasi di situ. Terima kasih Pak Fendi. Nah Pak Fendi, saya kira ini juga nggak kalah penting Pak. Tadi Pak Fendi juga menyampaikan tentang SPIP dan lain sebagainya. Harus sesuai dengan SOP. Ini sudah on the track atau belum kira-kira. Nah, terkait dengan informasi publik dalam hal ini jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH lah kira-kira gitu. Nah, supaya publik tahu bahwa saya kira teman pemilih juga kalau misalkan KPU melakukan sosialisasi misalnya, oh jangan lupa ya, follow IG KPU, Facebook KPU dan lain sebagainya. Nah, kalau dari ini supaya karena ini juga bagian dari sosialisasi Pak Fendi bisa sampaikan ke teman pemilih JDIH itu apa kira-kira gitu supaya publik mengetahui ragam informasi dari KPU, tidak hanya misalkan oh ternyata selain dari yang diampu oleh Parmas juga ada JDIH atau gitu. Iya Pak Wahyu. Jadi JDIH itu fungsinya juga hampir sama dengan Parmas yang dimiliki teman-teman Parmas, yaitu mensosialisasikan, tapi kita khususnya ke produk hukum. JDIH itu sendiri fungsinya selain untuk mendokumentasikan produk hukum, juga kita mempermudah masyarakat untuk mengakses keputusan-keputusan KPU. Apalagi zaman sekarang itu kan zamannya digital. Zamannya era di mana orang mudah mengakses sesuatu lewat sosial media. Informasinya lewat sosial media. Jadi kita terobosan dari KPU itu JDIH ini untuk orang-orang yang memang membutuhkan informasi agar cepat, akurat, dan terpercaya itu ya lewat JDIH. Terutama adalah produk-produk hukum yang itu produknya KPU. Jadi di situ disampaikan produk hukum itu yang jelas, yang pasti dikeluarkan oleh KPU, diakses masyarakat. Jadi nanti tidak ada informasi hukum yang sifatnya tidak pasti. Di JDIH itu adalah produk yang sudah jadi, sudah diplenokan, dan itu semua sudah sesuai prosedur di situ. Jadi sudah informasi yang pasti, yang tidak abal-abal. Kan banyak nih di berita itu informasi yang abal-abal. Kalau di JDIH produk hukumnya itu sudah pasti itu benar dan sesuai dengan aturan dari KPU RI sampai ke tingkatan kabupaten kota. Jadi paling enggak meminimalisir gitu Pak. Ya.
kekeliruan informasi lah. Ya, karena di pemilu sendiri informasi dari sosial media itu sangat carut marut. Ya, betul. Bahkan ada informasi ataupun uh, sempat kita dengar kemarin 2024 ada beberapa keputusan-keputusan yang didasarkan oleh beberapa praktisi politik itu ternyata ambilnya bukan dari JDH dan kebenarannya itu kurang valid karena yang disampaikan itu ternyata masih bentuk rancangan burung keputusan masih rancangan itu sudah disampaikan di masyarakat gaduh. Iya, betul. Ya, kita meminimalisir hal-hal semacam itu bahwa JDH itu adalah produk-produk yang mudah diakses lewat webnya KPU terutama JDH. KPU kota kabupaten kota se-Indonesia itu punya JDH semuanya. Bahkan KPU RI juga ada JDIH-nya, bisa diakses semua masyarakat yang pengen mengetahui tentang peraturan-peraturan hukum yang ada di KPU. Begitu, Bapak. Ini menarik. Jadi ini seperti yang ya spiritnya sama seperti yang sering kita sosialisasikan. Kalau pengen ngerti tentang pemilu atau penyelenggaraan pemilu gitu, larinya ke harus KPU gitu. Ya. Nah, ini saya kira ini menegaskan banget pernyataan dari Pak Pendi tentang JDIH tadi. Jadi teman pemilih bahwa segala hal informasi tentang kepemiluan ya langsung aja jujuk ke KPU kan kira-kira gitu ya. Oke Pak Fendi, lanjut lagi nih. Menyambung pertanyaan sebelumnya. Apakah dalam setiap tahapan KPU itu kan selalu menerbitkan SK? Contoh misalkan penyusunan daftar pemilih, penetapan, misalkan kampanye dan lain sebagainya. Kenapa harus menggunakan itu, Pak? Supaya publik tahu karena ya ini apa? Kita refleksi kemarin, tapi ini juga untuk pemilu yang akan datang supaya publik semua tahu itu bahwa tadi ini menyambung SOP sesuai ketentuan. Ya. Oke. Jadi kalau pentingnya SK keputusan-keputusan yang ada di KPU itu seperti yang disampaikan Pak Wah, kalau di kami di divisi hukum itu ada jargon. Divisi hukum itu adalah selimut tahapan. Jadi produk-produk hukumnya ini adalah selimutnya semua tahapan yang ada di KPU. Mulai dari daftar pemilih sampai nanti penetapan calon terpilih. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu selalu ada selimut hukumnya. Fungsi dari SK surat keputusan itu sendiri juga untuk dalam rangka menyelimuti tahapan tersebut. Katakanlah penetapan daftar yang pendaftaran calon. Itu kan sebelumnya juga sudah ditetapkan SK dulu. Surat keputusan tentang pencalonan. Kemudian di situ diturunkan nanti ada namanya juknis pendaftaran, kemudian ada lagi nanti aturan-aturan yang melekat sesuai acuannya dari Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU. Jadi SK itu kenapa keputusan atau produk hukum itu kenapa ada? Itu sebenarnya untuk melindungi tahapan itu sendiri. Kalau nanti ada permasalahan kita akan hukum, permasalahan hukum nanti kita akan mengacu kembali ke surat keputusan itu tadi atau aturan itu tadi yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi itu menjadi runutan ataupun jalan ceritanya ini. Ujungnya ini, akhirnya ini. Ketika nanti di tengah ada permasalahan, kita ambil ke ujungnya, oh ini aturannya. Jadi, seperti itu. Sejarah dan kronologisnya itu biar ngerti. Ya. Terima kasih Pak Fendi. Menurut Pak Fendi nih, pilkada kemarin, dari kacamata perspektif hukum dan pengawasan lah kira-kira begitu. Apakah sudah berjalan on the track? Atau masih perlu ada evaluasi dan pembenahan? Misalkan kalau saya pikir kemarin kita sudah on the track. Sudah bagus, terbukti dengan tidak adanya permasalahan di pemilu kemarin di Kota Salatiga, terutama pemilu kadanya. Kalau kita bicara sejarah pemilu dan pemilu kada, kita pemilu ada sedikit permasalahan, yaitu satu PSU.
satu PSU di Kecamatan Argomulyo, Desa Kumpulrejo. Jadi ada satu permasalahan itu pun permasalahan yang masalah kelalaian SDM. Jadi badan etok kita KPPS. Jadi kalau kita lihat pemilu cuma ada permasalahan itu, kemudian pemilu kada kita tidak punya permasalahan, alias clear, dari awal sampai akhir kita persiapkan dengan matang, clear. Semua subbagian bekerja sama dengan begitu maksimalnya, sehingga itu menular ke bawah sampai ke tingkat etok kita ke KPPS. Itu juga memahami aturan semakin baik. Jadi saya anggap pemilu kemarin jadi pelajaran ya. Ya, pemilu kemarin menjadi tonggak pembelajaran untuk pemilu kada, sehingga pemilu kadanya Kota Salatiga itu on the track, tidak ada permasalahan. Dari awal penetapan daftar pemilih kita juga tidak ada permasalahan. Wajar ketika ada masukan dari Bawaslu, itu wajar. Ya. Itu sangat wajar karena proses itu membuktikan sistem demokrasi kita berjalan. Betul. Adanya KPU yang menetapkan, Bawaslu kemudian memberi masukan, stakeholder yang lain juga memberi masukan, itu bagus. Tapi tidak ada permasalahan di situ. Semuanya saling menerima, bahkan sampai penetapan hasil penetapan calon terpilih pun di Kota Salatiga juga tidak ada relatif aman. Dilema, aman. Bahkan calon yang kalah pun juga legowo, tidak ada menerima, tidak ada polemik di masyarakat. Jadi aman. Tentunya itu juga tidak lepas dari strategi yang KPU Kota Salatiga laksanakan untuk mengelola dinamika di Kota Salatiga juga. Apalagi dinamika politik. Iya, Salatiga cukup terkenal panas di Jawa Tengah. Poros politiknya di Salatiga. Terima kasih Pak Fendi. Nah, setelah KPU, nah ini sudah di ujung tahapan. Setelah KPU Kota Salatiga melaksanakan pleno di tingkat kota, adakah sengketa di kepemiluan? Ya, kalau pemilu tidak ada, artinya kita ada tapi berhenti di jalan. Dalam artian tidak lanjut, cuma informasi didaftarkan, cuma tidak berlanjut. Kemudian untuk pemilu kada tidak ada. Saya rasa tidak ada selain dengan adanya kasus internalnya salah satu partai berkenaan dengan itu ya, calon mereka. Itu bukan wilayah kita karena itu wilayah partai. Tapi walaupun kita sedikit terbawa, cuma itu bukan masalah tahapan kita. Dalam artian pemilu kada kita lancar tanpa ada sengketa. Kalau yang pemilu berarti kaitan sama ya komandante dan lain sebagainya. Iya, komandante itu. Kemudian kalau pemilu kada kita tidak ada permasalahan. Ya, bahwasanya kalau sengketa itu kan ada dua macam. Sengketa tahapan dan sengketa hasil. Sengketa tahapan dan sengketa hasil. Ya, bisa disampaikan. Jadi sengketa itu ada dua, itu sengketa tahapan itu ya sengketa dari pertahapannya yang dilakukan KPU dari daftar pemilih. Itu berarti proses tahapan termasuk ada itu trouble ada gitu ya kira-kira. Kasus trouble di administrasi itu juga di tahapan. Kemudian yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa hasil seperti yang kita ketahui lebih mengerucut, lebih spesifik ke hasil pemilihan. Jadi masalah selisih suara gitu. Ya, dengan segala macam aturannya, minimal 2% dari jumlah DPT dan lain-lain. Itu saya anggap Salatiga bebas dari sengketa, tidak ada permasalahan. Berarti ini sudah clear di Kota Salatiga dari awal penetapan, kita sudah tidak ada permasalahan. On the track berarti Pak. On the track, karena kita analisa pun ketika kita kumpulkan teman-teman badan ad hoc, kemudian stakeholder untuk mengevaluasi ataupun mencari permasalahan yang ada di pemilu kada, kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Dalam artian memang clear di Kota Salatiga untuk masalah tahapan pemilu kada.
Berarti sudah on the track. On the gitu track ya. secara aturan dan secara aturannya sudah sesuai. Pak Fendi, pertanyaan terakhir. Aduh, Fendi. Sambil ngopi dulu boleh, Pak Fendi? Kita ngopi dulu aja. Ini Siap. pertanyaan terakhir itu kan ya nggak begitu berat. Tapi gongnya untuk ke depan nanti, Pak Fendi. Pak Fendi, pertanyaan terakhir terkait dengan putusan MK nomor 135 tahun 2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilihan pemilu dengan pilkada. Ini menurut memunculkan berbagai macam ini kan diskusi, kajian di berbagai forum lah kira-kira. Ya meskipun kita masih menunggu tentang ya nanti tinggal undang-undang pemilunya bagaimana. Tapi kalau kita mencoba menspesifikasi lah dalam ruang lingkup penyelenggaraan, kita perspektifnya penyelenggaraan, bagaimana menurut Pak Fendi dengan putusan tersebut? Monggo. Ya, kalau pada prinsipnya KPU itu adalah pelaksana undang-undang. Jadi sebenarnya kita nggak usah ambil pusing dengan aturan keputusan MK 135 ya. 135 tentang pemisahan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Kita sebagai KPU nggak usah ambil pusing, kita mengikuti aja keputusan yang ada. Jadi saran saya, kalaupun saya ditanya ini tanggapannya seperti apa, bukan wewenang kita untuk menanggapi masalah pemilu itu dilaksanakan dengan model seperti apa, kita jangan sampai menanggapi untuk wilayah KPU. Jadi lebih bijaknya kita nanti ikuti aja keputusan yang akan digodok pemerintah yang nanti kita kan tahun 2026 kan nanti ada penggodokan undang-undang pemilu. Itu juga nanti akan menjadi kunci ataupun enggak untuk adanya peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan kepemiluan. Jadi untuk mengomentari putusan 135 itu ya kita nanti lihat keputusan akhirnya baru kita lakukan Pak Wahyu. Jadi tidak mau terjebak dengan situasi polemik politik nasional yang berbicara tentang ini pemilu kok dipisah kenapa, ini kok ada nasional nanti ada kerugian di pemilu nasionalnya, pemilu lokalnya juga akan sepi. Itu diskusi-diskusi yang seperti itu biarlah berkembang. Kita tunggu karena bagian dari dinamika ya. Kita tunggu aja keputusan pastinya dari pemerintah. Karena kalau kita nanti mengomentari ABC itu malah keluar dari koridor kita sebagai penyelenggara. Penyelenggara itu ya ikut aja dengan aturan pemerintah. Kita ikuti, kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah nanti akan selesai dengan baik juga. Begitu Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Fendi. Jadi prinsipnya kita tunggu nanti hasil akhir dari undang-undang pemilu nanti. Undang-undang pemilu kan tahun 2026 baru akan digodok oleh Komisi 2 ya, kita tunggu itu dulu. Walaupun sudah ada keputusan MK tentang 135 tentang pemisahan penyelenggaraan pemilu, tapi undang-undang pemilu kan belum ada Pak Wahyu. Jadi kita tunggu undang-undang pemilu dulu, baru nanti ada cerita lain. Apakah undang-undang pemilu itu mengakomodir atau tidak, itu urusan yang di atas. Kita kalau di tingkat bawah ya tunggu aja. Berarti publik ya silakan untuk mendiskusikan itu. Silakan, nggak apa-apa. Itu bagian bagian dari dinamika demokrasi kita. Terima kasih Pak Fendi. Ini obrolan yang cukup menarik, serangkaian pengetahuan dan wawasan yang tadi disampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Fendi. Teman pemilih ini tadi sangat berguna, bermanfaat bagi kita kaitan dengan pengetahuan, wawasan berkenaan dengan tadi ada hal-hal yang edukatif sebenarnya. Kalau bisa kita tarik poin pentingnya adalah jika teman-teman semua ingin mengetahui, memahami
dan mengerti kaitan dengan kepemiluan dan penyelenggaraan, ya ke KPU gitu ya, Iya, bukan ke yang lain lah kira-kira, karena otoritas kewenangan itu kelembagaannya itu ada sendiri-sendiri. iya betul. Oke, terima kasih Pak Fendi, pemirsa dan teman pemilih, demikian tadi ngobrolin demokrasi. Ikuti terus informasi terupdate dari kami, dan jangan lupa follow channel YouTube KPU Kota Salatiga, IG KPU Kota Salatiga, X KPU Kota Salatiga, Facebook, kemudian TikTok KPU Kota Salatiga. Saya Wahyu Budi Utomo izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi, salam KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.